Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412 Jangan takut, gadis kecil Feng. Melihatnya membunuh sang jenderal, ekspresi ketakutan muncul satu persatu di wajah para pengawal kerajaan di sekitarnya, dan mereka mulai menjauh darinya. 100 orang itu dipimpin oleh hanya 2 jenderal, yang satu sudah tewas, sementara yang lain terluka parah. Jika mereka tetap maju menuju kediaman, bukankah mereka hanya akan menyegel nasib mereka? Kedua lelaki tua itu menyaksikan Feng Jiu membunuh lelaki itu. Meski tak gentar, mereka tetap merasa terkejut dengan keanehan dan ketegasannya. Bagaimanapun, mereka menganggapnya sebagai wanita cantik yang berpikiran sederhana. Mereka tidak menyangka dia akan bertarung dengan begitu tegas. Meskipun begitu, jika dia seorang wanita biasa, Tuhan mereka tidak akan pernah berpikir 2 kali tentangnya. Melihat para pengawal kerajaan di sekitar mereka melangkah mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran di wajah mereka, kedua lelaki tua itu mendesah keras, dan salah satu dari mereka berteriak, tidak ada yang berubah. Jadi bagaimana jika dia sudah mati? Apakah kalian lupa perintah penguasa kalian? Serang pintu itu. Bersama dengan nona muda Feng ini, tangkap semua orang di kediaman Feng itu. Mendengar ini, mata Feng Jiu membeku, dan tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar teriakan marah yang membuatnya terpaku di tempatnya. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba. Teriak sebuah suara bijak namun tegas yang membawa bela diri yang kuat. Saat suara itu terdengar, suasana yang nyata dan mistis tampak memenuhi udara seperti air. Mendengar ini, orang-orang dari keluarga geng sedikit terkejut, dan mereka menoleh ke belakang, dan melihat sosok berjubah abu-abu dengan cepat dan marah mendekat, diikuti oleh banyak orang lainnya. Menyadari siapa itu, orang-orang dari keluarga geng dengan cepat berlari untuk menyambutnya. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Tanya kepala keluarga geng dengan cepat. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepala keluarga tua itu akan muncul di sini. Namun, kepala keluarga geng yang tua itu mengabaikannya dan malah melangkah maju, mengamati kerumunan dengan cermat dan berhenti ketika melihat kedua lelaki tua itu. Dia kemudian berjalan maju dan berdiri di depan Feng Jiu. Gadis kecilku Feng, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun kakekmu tidak ada di sini, aku di sini untuk melindungimu. Kata kepala keluarga geng tua itu sambil menatap Feng Jiu yang menatapnya, tertekan oleh kegelapan. Anak malang itu telah ditakuti oleh orang-orang ini, dan sepertinya dia sedikit terkejut. Seorang anak muda seperti dia yang tidak memiliki seorang pun untuk melindunginya sungguh menyedihkan. Memikirkan hal ini, hatinya mulai melunak, dan dia memaksakan cemberut di wajahnya untuk melunak menjadi senyuman. Dengan suara yang lebih lembut, dia berkata, gadis kecilku Feng, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Pada titik ini, orang-orang dari keluarga Feng tercengang, terutama Feng Jiu. Melihat ekspresi kasar lelaki tua ini berubah menjadi senyuman untuk mencoba menghiburnya dan mendengar kata-katanya yang baik, Feng Jiu merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia teringat padanya, kepala keluarga geng yang lama, seorang teman lama kakeknya selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa kakeknya sering mengunjungi kediamannya saat dia masih kecil, tetapi sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Dan tetap saja, dia tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah darinya. Namun, yang tidak pernah ia duga, di saat seperti ini, adalah bahwa ia akan mendapati pria ini berdiri di hadapannya dan mengatakan hal-hal yang begitu baik kepadanya. Ia harus mengakui bahwa teman lama kakeknya ini memang pria yang baik. Menyadari hal ini, dia tersenyum manis padanya, dan dalam senyuman itu, ekspresi mengancamnya tampak menghilang. Tiba-tiba, dia tampak sama murni dan polosnya seperti gadis-gadis tetangga, dan jika para penonton tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan percaya betapa tidak hati-hatinya dia melepaskan cengkeramannya dari leher sang jenderal, matanya menatap pria tua itu dengan manis. Kakek geng. Oh, gadis kecil Feng masih ingat kakek geng. Kata kepala keluarga geng yang sudah tua, berseri-seri karena bangga karena dia mengenalinya.